Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Bahas Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Minggu Legi ketemu Jumat Kliwon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian, tentu saja yang tidak bisa baca sebutkan ya semuanya satu persatu di sini ya. Ini berarti 10 ketemu 14, neptu weton jodohnya ketemu 24. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi seperti apa ya kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titian kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Jumat ini bermakna yuwono atau tentrem. Artinya rumah tangga perjodohan ini insya Allah dibarengi adem ayem tentrem gitu ya rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Ya, tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini ada kalanya juga bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini bermakna kurang lebih sama. Ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng, tetapi ada dua kemungkinan ya, bisa disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati. Tipe pati di sini ya kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi. Ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi ya, ada kalanya pati di sini ini bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama, yang kedua ini tipe loro. Tipe loro di sini ada kemungkinan perjodohan ini ya dimungkinkan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, dan ini nanti bisa saja menimpa sang istri, yang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, terkesi hatinya yang sakit atau terlukai, atau kadang-kadang bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, terkesi loro, sorok, atau abot oleh mergawi. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe satira wibowo, ini bermakna yang bersangkutan nanti dalam berumah tangga insya Allah kehidupannya ini bisa penuh kemuliaan gitu ya, kemudian dihormati dan disegani banyak orang. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe lumbung kemuling, ini bermakna setelah menikah justru yang bersangkutan ini semakin merosot taraf hidupnya ya, mengalami penurunan, pelemahan taraf hidup, aspek ekonominya ini semakin merosot gitu ya. Dan ini semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena memang perilakunya sendiri, karena yang bersangkutan diperkirakan memiliki perilaku pola hidup boros gitu ya. Oleh karena itu jika yang bersangkutan ini menginginkan kedepannya bisa lebih baik, tentu saja harus bisa memperbaiki perilakunya sendiri tentu saja ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pesti, ini bermakna perjodohan ini insya Allah rumah tangganya ini nanti bisa rukun, adem ayem tentrem gitu ya. Insya Allah tidak banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,5, ini bermakna bercerai. Artinya dimungkinkan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena terjadi perceraian ya, naudzubillah. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini ada 3 lampu hijau, kemudian 2 lampu kuning, dan 4 lampu merah. Lampu merahnya sangat banyak ya. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Jumat, ini bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe satira wibowo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pesti. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan
kedua lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe lumbung kemuning ya. Sedangkan keempat lampu merahnya ini masing-masing ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe pati, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe pati, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,5 bermakna bercerai. Nah, jika di prosentase ya secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 44% sukses ya. Sementara potensi kegagalan rumah tangganya ini jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 56% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini sebaiknya tidak dilanjutkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi dan sangat berisiko. Ya, jadi diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Minggu Legi ketemu Jumat Kliwon ini sangat berat dan sulit ke depannya. Allah a'lam. Kemudian yang kedua, ini weton Kamis Legi ketemu Jumat Pon ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 13 ya, Neptu weton judulnya ketemu 26. Ya. Baik, langsung saja hasil perhitungan hari umumnya. Ini Kamis ketemu Jumat ini bermakna yuwono atau tentrem. Artinya rumah tangga perjodohan ini insya Allah diparingi adem ayem tentrem ya rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro. Tipe loro di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya atau loro soro atau abot oleh mergawi. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe kembili, ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini nanti dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan tentu saja insya Allah banyak anak, banyak rezeki pula gitu ya. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Sri. Tipe Sri ini bermakna insya Allah murah sandang pangane, ketemu selamat ya rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe nyandang. Tipe nyandang ini bermakna murah sandang pangannya, aspek ekonominya ini bagus tetapi berada di level terendah kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus yang kedua atau pancasuda yang kedua ini. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrawira. Nah, ini biasanya yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya, sering menghadapi permasalahan sosial ya, sering menghadapi fitnah dunia, yang ini semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena perilakunya sendiri. Artinya perilakunya dianggap kurang bagus sehingga berakibat aspek sosialnya ini juga kurang bagus, dan ini nanti mutlak harus diperbaiki sendiri yang bersangkutan ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pedaringan Kebak. Ini aspek ekonominya ini bagus, taraf hidupnya bagus ya, murah sandang pangane dan berada di level tertinggi. Artinya jika yang bersangkutan ini mau bekerja keras, berjuang, berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh ya, ini sangat berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya tentu saja ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Ratu. Ini bermakna perjodohan ini memang sudah ada kecocokan ya, sudah ada keserasian. Kemudian insya Allah yang bersangkutan ini nanti juga memiliki kedudukan derajat yang tinggi, disegani dan dihormati banyak orang. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,4. Ini bermakna sering sakit. Ini bermakna yang menyangkut aspek kesehatannya ini dianggap kurang bagus karena diperkirakan sering sakit atau ya minimal menurun kesehatannya ya. Ini bisa saja menimpa salah satu anggota inti keluarga itu ya. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini ada 6 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 0 lampu merah ya, alias tidak memiliki penafsiran lampu merah. Nah, ke-6 lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Jumat, ini bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Kembili, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Nyandang, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pedaringan Kebak, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Ratu ya. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro.
Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sadrawirang, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,4 bermakna sering sakit ya. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan, ya potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 83% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 17% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan, dan ini termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat rendah, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Kamis Legi ketemu Jumat Pon ini insya Allah bisa bagus dan sukses ke depannya nanti, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.